jaga COVID ini berarti dia termasuk pengkhianat negara Republik Indonesia. Nah, gitu cepet lo. Jadi Agak keras ya, Pot ya? ya, Keras ya saya bicara ya? jadi keras Makanya. tapi nyelutitkan hati itu aja. Cepet nih harus ini Nyari hati informasi-informasi sama gini majikan lain. Ya. dibagikan loh. Cepet mau nanya. Tadi Ya. dari tadi kayak mau nanya. Ya betul, ya sebagai umat yang beragama, ya seperti tadi Habibnya sampaikan, saya juga beragama Muslim, Islam. Ini sudah diterapkan juga kalau di daerah-daerah, Pak Ustadz. Habib, kalau Ya. sholat itu sekarang pakai jarak, Iya. kemudian pakai sajadah. Nah ini tidak akan merubah dari kaifiah sholat itu sendiri menurut Islam ini. Ya, yang penting satu, ad-darurat tabil maqdurah. Keadaan darurat itu dimungkinkan. Waduh, Pot. enak. Sekarang kalau seorang imam bilang, Betul. rapikan soft kalian. Kalau sekarang kan tidak. Tolong jamaah jaga jarak dalam menjalankan sholat. Itu lebih bagus. Betul. Kita. Benar. Cuma Pot begini Pot, Bagaimana, Bib? yang bikin kita pusing juga Pot. Ya. Kadang-kadang Pot, Habib juga suka pusing ya? pusing Pot, pusing kita. Suka ente cepat Bagaimana kumpul. kita di majelis taklim? Iya. Bagaimana kita mengadakan satu acara kalau Betul. masyarakatnya juga jamaatnya nggak mengikuti peraturan. Nah. Akhirnya kita pimpinan majelis taklim ataupun pemimpinan dalam suatu jamaatnya ditegur Pot kita. Kalau Karena Habib, tidak mengikuti protokol kesehatan. betul iya, bagus ditegur. Kalau nggak diingatkan manusia kan paling lupa. Betul. Manusia kan manusia paling khilaf. Betul. Ya, kalau manusia udah paling khilaf, terus kedua kalau ditegur ada yang baik, ada yang tidak baik, Pot. Ya, betul. Tapi kalau manusia yang punya kadar keimanannya kuat, ditegur, dinasehati untuk menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, mudah-mudahan dia nggak marah. Iya, Tapi kalau iya. nggak kenal Tuhan, Pak Puspa marah. Betul. Iya. Contoh, Iya. saya ambil satu Pak Puspa. Ini saya ambil Pot ya, Pak Iya. Dokter ya. Boleh. Saya ambil ini, sanitizer. Maaf. Ini kita begini, sebetulnya dalam agama pun kita berwudu ada sebetulnya nih. Oke. Nih, sampai ke atas begini misalkan. Sampai dari sini kemari. Sampai ulang terus masuk kemari. Ini ada. Oke. Jadi sebenarnya edukasi 3M oleh pemerintah itu sejalan ya dengan Sejalan ajaran dengan ajaran agama. Mm-mm. Ya contohnya, mau makan kita cuci tangan. Betul. Mau tidur kita gosok gigi. Iya, iya. Bangun tidur kita semuanya. Mandi, habis mandi kita pakai bedak dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang, nggak tahu lah. Dikit-dikit, habis dikit-dikit, oh orang mau bikin acara keagamaan, nggak boleh begini. Mau dibuka, semua dibuka. Jangan mengatasnamakan agama untuk kepentingan majelis taklim kalian atau ormas kalian, tapi tidak mementingkan bagaimana jadi warga negara yang baik agar masyarakat terhindar dari pandemi. Nah, itu dia. Jangan sampai kita sebagai tokoh agama, kita merusak tatanan masyarakat sehingga besok-besok kalian berdakwah pulang ke rumah, kampung situ kena zona merah, Dok. Penyakit. Itu bahaya itu. Nah, itu harus jadi Bukannya dakwah yang baik, dakwah menyimpang. Betul. Iya, iya, Jadi iya. itu harus diperhatikan juga ya. Bukan diperhatikan lagi Mbak Puspa, mestinya seluruh tokoh agama ini, Dok, mau izin Dok, agar bisa kerjasama, mau menanya ke dokter. Nah, itu dia ya. Takutnya benar ya. kalau tokoh agama, wah nanya ke dokter, ntar pasang tarif lagi. Tapi Takutnya ngomong gitu kali Dok. Padahal kan tidak kan. Betul. Dalam pandemi begini, dokter free. Iya, betul. BPJS ada Dok. Semuanya Kartu Indonesia Sehat ini kan. ada Dok. Kenapa masih dipakai sih? Oke, tapi gini dok, saya ingin ke Pak Tri nih. Pak Tri, tapi gini, di tengah kasus COVID-19 yang cukup tinggi, kita memilih liburan tempatnya. Oh, tempat yang terbuka aja nih, kita pergi ke pantai aja, kan tempatnya terbuka. Aman begitu. Benar nggak sih aman kalau kita liburan ke tempat-tempat terbuka, Dok? Ya, Atau sebenarnya nggak juga gitu loh? Ya, jadi tempat terbuka itu lebih tidak berisiko dibanding yang tempat tertutup begitu, karena Oke. di tempat terbuka bisa pasti jaga jarak, kalau di pantai pasti bisa jaga jarak, pasti kena sinar matahari, pasti ada angin begitu. Jadi angin akan membawa ke virusnya ke tempat yang jauh begitu. Jadi tempat terbuka lebih tidak berisiko dibanding tempat tertutup. Berkerumun ya, Dok? Iya betul. Jadi kalau di Pak tempat dokter, Pak Puspa, Iya. virus yang dekat virus apa? Virus ya alergi gitu kan.
bisul, Oh enggak. Apa Puspa virus apa yang dekat? Ada virus virus yang cinta. Nah, itu nggak boleh dijauhin. Nggak bisa Kita dijauhin. anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Aduh, Kalau betul. kita sayang sama keluarga dan rasa cinta ini, Ah, itu peraturan protokol kesehatan. Betul. udah itu aja Sepakat sebenarnya. lah kita. Ya, jadi Aduh. kalau saya teruskan tadi Uh-huh. tempat yang terbuka lebih aman dibanding yang tempat tertutup. Yang kedua adalah jangan berkerumun begitu. Kalau di tempat terbuka ya pasti bisa menjaga jarak dengan baik. Kalau di tempat tertutup kan karena tempatnya yang sempit, Iya. ya, maka berkerumun jadi masalah begitu di tempat yang tertutup. Yang kedua anginnya belum tentu pasti ada begitu. Sinar matahari belum tentu pasti ada begitu. Jadi tempat tertutup lebih berisiko dibanding yang tempat terbuka begitu, Mbak. Tapi bukan berarti ke tempat terbuka bebas-bebas banget, nggak gitu juga ya, Dok ya? Enggak, tetap ada risikonya tapi kecil. Ada risikonya tapi kecil. Emang Cepot mau liburan kemana? Ya kalau sekarang ini kan harus jaga aman lah. Ya mungkin saya tadi daripada berkerumun, mending berdua saja. Berdua saja Mas apa? Sama istri saya. iya. Cuman sayangnya, Heeh. kata istri saya, pap, udah bilang pap saya itu. Oh, gaya ya. Cuci tangan dulu, baru pegang aku. Ya. Setelah pegang, cuci tangan lagi. Nah, Jadi ya serba cuci tangan terus sekarang ini. iya. Iya, hati-hati tangannya tiba-tiba tipis pas selesai COVID-19 banyak kan cuci tangan. Begini, Pak Cepot, Ya. Mbak Puspa, Ya. Pak Dokter. Ya. Yang perlu kita perhatikan sekarang ini, Ya. agar juga dikasih edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga. Kalau kita pagi-pagi, mungkin Mbak Puspa biasa ke supermarket ya, Pak Iya, Kang betul. Cepot, Pak Dokter. Betul. Coba dah, kalau jam 6 ke pasar tradisional itu sudah tempatnya sempit, Melebok, sudah ya. dan sebagainya, kerumunan orang hampir kayak cacing di situ. Nah ini juga bagian daripada mesti pengelola pasar. Iya, iya. Di situ ada RT-nya, RW-nya, atau kelurahnya, agar bisa memberikan edukasi. Jangan ditumpahkan semua. Oh Satgas aja, dokter aja. Lihat kemampuan kami kan juga Iya. terbatas Semua manusia. orang Dok. semua orang terlibat begitu dalam Terlibat, pencegahan Pak. Kalau semua COVID-19 terlibat, ini ya. termasuk mereka virus yang hidup, Iya, nampak betul. gitu aja. Oke, ini kita pengennya ngobrolnya panjang, tapi sayang sekali waktu kita juga tipis begitu ya. Nanti kita lanjutkan obrol-obrolannya, tapi terakhir mungkin saya ingin minta apa namanya pesan begitu Pak Tri kepada masyarakat liburan ini supaya liburannya menyenangkan tapi tetap bebas COVID-19. Iya. Aman. Jadi anjuran pemerintah ya aman di rumah. Jadi tetap di rumah dianjurkan. Kemudian boleh berlibur kemana saja. Jangan lupa protokol kesehatan harus diterapkan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Kalau mau berkerumun, ya tetap jaga jarak. Jadi kalau berkerumun itu ya kalau bisa jangan banyak-banyak, kemudian kurang dari 20 orang, kemudian atau kalau bisa dibatasi lagi kurang dari 5 atau 10 orang begitu. Jadi lebih aman. Kemudian boleh kemana saja, tapi patuhi protokol kesehatan. Dan Itu. kita masih lama sampai Desember 2021 baru kita mungkin akan lepas dari protokol kesehatan. Oke, Kira-kira betul. gitu. Dia masih panjang. Habib, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat supaya kita jangan sampai abai begitu dengan protokol kesehatan dan kehidupan sehari-hari, kehidupan sebagai umat beragama. Saya menghimbau, terutama untuk pribadi saya, agar pun saya tidak akan lupa, dan keluarga saya juga sama, terutama umumnya masyarakat, agar mengikuti protokol kesehatan, dan berlibur juga mesti lihat zona yang aman yang mana. Betul. Iya. Yang ketiga, yang utama sekali yaitu bawa masker, bawa sanitizer dan lain sebagainya harus ada di tas masing-masing dan juga di mobil masing-masing. Iya. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ditunjukkan tempat mana yang tidak banyak terjangkitnya merahnya seperti Cepot. Yang banyak yang merah-merah. Ya. Oke. Berdoalah intinya, banyak berdoa, jangan lupa ibadah. Semoga sebagai umat Indonesia yang beragama dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Indonesia dijauhi daripada penyakit COVID pandemi Amin. 19 dan juga dijauhkan keluarga kita, Amin. anak kita Amin. dari yang namanya bencana, musibah
yaitu COVID-19. Amin. Amin. Baik. Aduh, Cepot sudah Cuman cerah. tadi saya ada yang mengganjal di hati. Apa itu Cepot? Habib yang mengatakan bawa masker. Jadi maskernya dibawa saja, jangan dipakai. Pakai, Nah, aduh, gitu. Cepot. Ada masker, ada mas Cepot nantinya. Aduh, terima kasih Ya. Habib, terima Sama-sama, kasih Bu Puspa. Pak Tri Ya. untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Cepot sudah makin tercerahkan dia. Iya betul. Aduh, Cepot ilmu saya juga punya pertama. tugas untuk bagikan info ini ya. Iya. Mhm. Jadi dengan begitu berarti kita sudahan ya, Cepot ya ngobrolnya hari ini. Sudah? Udah Aduh, selesai ya. padahal saya tuh baru mau mencuci tangan. Nanti lagi. Jadi demikian perbincangan kita hari ini. Kita sama-sama menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang paling penting adalah bagaimana kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan kalau tidak menggunakan hand sanitizer. Saya juga mau mengingatkan ada pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan juga patuh memakai masker, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan serta mencuci tangan itu belum sebanding dengan beratnya perjuangan dari dokter dan juga tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Dan juga mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa itu bukan hanya dimintai pertanggungjawabannya itu di dunia, tetapi juga di akhirat. Jadi mari kita sama-sama menjaga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih, saya Niluh Puspa bersama dengan Cepot dan para narasumber yang luar biasa. Pamit undur diri, sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai